Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi karena tidur. Betapa Allah sering mewafatkan kita lewat tidur. Ketika kita kembali dibangunkan oleh Allah, itu artinya Allah masih menginginkan kita untuk menulis perjalanan hidup kita yang jauh lebih baik lagi. Betapa banyak kelalaian-kelalaian yang sudah kita lakukan, tetapi Allah masih memberikan waktu kepada kita dan mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini, di mana Allah masih memberikan kita cahaya dan rahmat dan ampunannya. Di tengah hiruk pikuk dunia, di mana waktu begitu berjalan dengan cepat, saat kita memegang handphone kita, melihat segala hal yang ada di dalam gadget kita, tahu-tahu waktu sudah berlalu 3 jam, 4 jam. Waktu berlalu begitu cepat. Tapi sejauh mana kita melakukan refleksi tentang diri kita di hadapan Allah? Kapan terakhir kita meneteskan air mata, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas kehidupan yang masih diberikan Allah kepada kita sampai hari ini? Selawat beserta salam mari kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang hidupnya penuh kasih, lisannya tak pernah lelah mendoakan umatnya, bahkan ketika nyawa beliau berada di ujung tenggorokan. Semoga keberkahan senantiasa mengalir kepada keluarga beliau, para sahabat yang mulia, dan siapapun di antara kita yang terus-menerus berusaha mengikuti jejak langkahnya dengan cinta dan air mata hingga hari pertemuan di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan bersama hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yakni tentang perjuangan, tentang usaha yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana rezeki yang kita capai, yang kita raih. Hal ini sangat penting karena begitu banyak orang mengedepankan kuantitas, mencari di sana sini tanpa melihat waktu, tanpa melihat kondisi, pokoknya dapat mengumpulkan, tapi tidak pernah mempertanyakan apakah Allah ridho dengan usaha yang kita lakukan. Kita selalu mengedepankan kuantitas, berapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi tidak pernah memikirkan apakah Allah ridho dengan yang kita capai. Betapa sering, berapa banyak pun yang kita raih, pada waktunya itu akan kita tinggalkan. Karena itu kalau kita mau bahagia di dalam meraih rezeki, kedepankanlah rujuk kepada Allah, merefer kepada Allah, agar Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki tiap makhluknya, namun Allah tidak menjamin keberkahan rezeki yang diperoleh. Banyak orang yang semakin dapat rezeki, semakin banyak harta yang dikumpulkan, tapi justru semakin resah, semakin gelisah. Apalah artinya banyak jumlahnya, tetapi tidak pernah menenangkan, justru menggelisahkan. Banyak orang yang mendapatkan harta, badan yang sehat dan kedudukan mulia di mata manusia, tetapi hatinya kering, hatinya tidak pernah merasakan rindu kepada Allah. Yang ada adalah kekosongan, kegelisahan, karena ada something wrong yang dia dapatkan. Mereka bisa memuaskan nafsu dunia dengan nikmat yang diberikan Allah, tapi mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka terus merasa fakir, mereka terus merasa miskin, karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Rezeki mereka bahkan habis, uang mereka habis untuk membiayai hal-hal yang gak bermanfaat, yang muaranya akan membawa mereka pada penderitaan. Tidak jarang rezeki seseorang
justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak adanya keimanan, tidak adanya keberkahan, tidak adanya rasa takut kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard ila akhiril ayat. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kata berkah berasal dari bahasa Arab barokah, yang artinya ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang membuat kebaikan kita bertambah, syukur kita bertambah, kekhusyukan kita bertambah. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang membuat seseorang semakin dekat dengan Allah. Ketika rezekinya bertambah, maka makin rajin ibadahnya. Semakin banyak rezeki yang ia peroleh, maka semakin banyak juga amal kebaikan yang dilakukan. Orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk sebanyak-banyaknya beramal soleh, tentu akan mendapatkan ketentraman dunia dan kebahagiaan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Lail, yang artinya akan dijauhkan darinya neraka orang yang bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, membersihkan diri. Tidak ada satu nikmat pun yang diberikan seseorang kepada yang harus dibalas, kecuali dia memberikannya semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Sungguh kelak dia akan mendapatkan kepuasan menerima balasan amal-amalnya. Rezeki yang berkah tidak serta-merta diperoleh begitu saja. Perlu perjuangan, perlu usaha, perlu niat yang lurus. Rezeki yang berkah harus diniatkan, tidak asal mendapatkan. Menjemput rezeki yang berkah tentu menjadi salah satu kewajiban dalam kehidupan seorang muslim. Disinilah ukuran kedekatan seseorang, apakah dia mengedepankan Allah atau tidak. Karena itu ada beberapa faktor yang harus dia pertimbangkan di dalam mencari rezeki. Pertama, mengedepankan rasa syukur dan qanaah. Syukur itu artinya syakar, membuka. Lawannya adalah kafaroh. Orang yang bersyukur artinya membuka pikirannya, membuka hatinya, membuka networknya, membuka jaringan, membuka ilmu yang dia miliki, agar dia tidak menutup-nutupi kemampuannya, tidak menutup-nutupi nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Tidak mengatakan hanya sekian, kok cuma sedikit, cuma begini, cuma begitu. Inilah yang justru akan menutup dirinya dari kemampuan untuk bersyukur. Tidak pernah ada kebahagiaan tanpa rasa syukur. Berapa banyak pun harta yang didapat, kalau hati tertutup, tidak ada rasa syukur, maka dia tidak akan pernah bahagia. Bersyukur dilakukan dengan mengingat bahwasanya kenikmatan tersebut datang dari Allah, diteruskan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Seseorang yang telah merasakan hati yang terbuka, hati yang bersyukur, ia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, sehingga Allah menjamin siapapun yang bersyukur pasti Allah lipat gandakan baginya kenikmatan. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang agung, berkata, jika engkau memberi, aku akan bersyukur. Jika tidak, aku akan bersabar. Keduanya adalah bentuk cinta. Kebahagiaan bukan milik orang yang memiliki segalanya, tapi bagi mereka yang bersyukur atas yang sedikit. Bahkan orang yang dekat dengan Allah, saat datang ujian kepada dirinya, bahkan dia tetap mengucapkan Alhamdulillah. Karena sedikit apapun yang diberikan Allah kepada dirinya, dia masih lebih beruntung dari kebanyakan orang. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah merupakan kekayaan yang tidak ada bandingnya. Siapapun yang qanaah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya, dia akan menjadi orang yang paling kaya,
yakunu aghnan nas, menjadi orang yang paling kaya. Kaum muslimin rahimakumullah, rezeki yang berkah adalah harta yang dimiliki oleh seseorang muslim yang membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta tersebut. Seseorang yang selalu merasa cukup akan rezekinya, tidak akan berlebihan dalam mengejar rezekinya, tidak sampai melupakan syariat, tidak sampai melupakan tujuan-tujuan tertinggi daripada syariat. Dia yakin betul bahwa rezeki yang sudah ditetapkan untuknya tidak akan lari kemana-mana. Keyakinan ini akan menjadi semacam pondasi dalam hidup, sehingga hatinya selalu lapang dan tentram. Yang kedua, agar rezeki itu menjadi semacam keberkahan dan kebahagiaan, dia harus mengejar rezeki yang halal dan bersih. Memperoleh rezeki dengan cara yang halal merupakan syarat mutlak bagi teraihnya rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mengingatkan kita lewat ayat-ayatnya agar kita sangat berhati-hati, jangan sangat mencintai harta sehingga melupakan semuanya. Allah memberikan reminding, peringatan kepada kita, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau terlalu mencintai hartamu sehingga melupakan dirimu, melupakan Tuhanmu. Imam Ghazali berkata, tidak ada amal yang diberi jika berasal dari harta yang haram. Ia seperti menanam benih di tanah yang kering. Jangan kotori rezeki kita dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara gratifikasi akademik, manipulasi, laporan, plagiarisme, riset. Halal bukan sekedar status hukum, tapi kesucian niat dan proses. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, bukanlah rezeki itu apa yang dikumpulkan, tapi apa yang mencukupimu dan menghubungkanmu dengan Tuhanmu. Yang ketiga, agar rezeki menjadi berkah dan melahirkan rasa bahagia, rezeki harus mengalir kepada orang lain. Rezeki tidak boleh masuk ke rekening kita sendiri. Setiap ada yang masuk, harus ada yang keluar. Itulah hukum alam. Masuk lagi, keluar lagi. Karena kalau kita tidak lakukan ini, kalau kita hanya menampung apa yang masuk dan tidak mau mengeluarkannya, awaslah, Allah bisa mengeluarkan lewat pintu yang lain. Jangan sampai harta kita itu keluar lewat pintu yang lain. Apakah lewat kehilangan? Na'udzubillah. Hilangnya harta yang dimiliki, bangkrutnya bisnis yang dimiliki, karena semuanya harus keluar. Seorang muslim yang memiliki harta harus mengalir hartanya. Tidak semua yang kita miliki itu bisa didefinisikan sebagai aset. Karena kalau hanya ditampung saja, tidak dialirkan kepada orang yang membutuhkan, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, terlebih dahulu kita bangkrut, atau kita keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang kita anggap aset itu tidak ada sama sekali. Harta yang dikumpulkan tak menjadi apapun. Karena itu, kalau mau bahagia dalam mencari rezeki, yang diberikan di jalan Allah, ke masjid, ke panti-panti asuhan, ke pesantren, itu bukan kos, bukan pembiayaan, tapi itu adalah investasi. Dan yang terakhir, harta yang berkah, sehingga melahirkan rasa bahagia ketika kita terus senantiasa berhati-hati, berikhtiar dan bertobat dari segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Perbuatan dosa menjadi salah satu penyebab terhalangnya rezeki dari pelakunya. Maka taubat dan istighfar merupakan salah satu faktor yang mendatangkan rezeki dan keberkahan. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang terus mengalir, bukan yang mengendap di rekening. Rezeki yang mengalir, hadir dalam beasiswa yang mungkin bisa kita berikan kepada orang-orang yang tak mampu, yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Rezeki yang berkah bukan hanya tentang jumlah harta, melainkan juga melibatkan ketenangan, kebahagiaan, kesehatan. Umat Islam karena itu diajarkan untuk bersyukur,
bertakwa dan berserah diri hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan meraih keberkahan, menjadikan Islam sebagai panduan utama dalam setiap aspek kehidupan. Saatnya kita kembali menata niat. Kita bukan sekedar pencari rezeki, kita adalah penjemput berkah. Bukan hanya mencari nafkah, tapi menjemput rahmatnya. Mari kembali kita periksa sumber rezeki kita. Apakah ia membawa kita lebih dekat pada Allah, atau harta yang kita miliki justru menenggelamkan kita dalam kelalaian dan kesombongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaka wa huwal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana na'udzu bika min qalbi la yakhsha wa minal ilmi la yanfa' wa minan nafsi la tashba' wa minad du'a'i la yusma'. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Luruskan, rapatkan shaf. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا شكورا، واجعلنا صبورا، واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وعلى طاعتك في كل زمان بعد رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولإخواننا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan